Abang seharusnya itu dilakukan atau memang harus diminta maaf, Bang? Nggak akan gini, jadi kita gitu. masuk kepada proses hukum saja, ikutin saja. Jadi kalau memang tidak ada sesuatu, ngapain sibuk-sibuk? Santai aja, kalau tidak ada sesuatu, nggak perlu bantah-bantah segala macam. Menyajikan sesuatu, kita itu loh punya dokumen banyak sekali, kita udah ketemu dengan saksi, saksinya juga datang, saksinya bertemu di bulan Juni, bla 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 dan seterusnya. Udahlah, nggak bisa lari kamu. Nggak akan bisa lari dari persoalan ini. Kami punya bukti, kami punya saksi, saksinya tahu persis, bahkan saksinya yang menyarankan hal-hal. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Saksinya ada orang dekatnya Loli. Orang itu bersama-sama saat itu. Saya tidak perlu sampaikan karena itu harus saya lindungi saksinya. Dan jelas saksinya akan memberikan keterangan di penyidikan. Mungkin kabar Loli seperti apa sih, Bang? Dia sehat-sehat, alhamdulillah. Jadi ini mungkin yang paling penting ya. Loli tidak ditahan. Jadi kalau ada simpang siur apa, nggak ada, anak di bawah umur tidak mungkin ditahan. Loli dalam keadaan tenang. Ditenangkan karena dia habis teriak-teriak, ditenangkan sama mamanya, ya itu urusannya mamanya lah. Dia di mana itu menjadi urusannya Nikita Mirzani. Ditenangkan oleh mamanya. Ya. Kan selama ini kan maksudnya faktanya bahwa yang bukan faktanya ketika Nikita Mirzani menyebut bahwa dia sudah dikeluarkan dari akte yang sebenarnya seperti apa? Itu aktenya sama saya. Nikita itu semua perbuat hukum itu pasti dia minta tolongnya ke saya. Sampai detik ini saya tidak pernah mengajukan permohonan kepada pengadilan ataupun kepada Dukcapil untuk mencoret seseorang yang bernama Laura. Titik. Ini ada sama saya. Ada sama saya kakaknya. Akte kelahirannya juga ada. Nggak ada itu. Artinya itu hanya untuk supaya Loli itu ya mungkin supaya dia kuliah lagi dan sebagainya. Dan itu adalah cara orang tua mendidik itu macam-macam. Jadi ada orang tua mendidik dengan cara sudah saya coret kamu, itu sekedar untuk mendidik seseorang karena orang tua mempunyai teknis cara mendidik masing-masing. Ada yang mungkin ditaruh di mana dan sebagainya. Ini caranya satu. Oke, kamu saya ini, tapi nggak ada itu buktinya sama saya kakaknya. Karena itu kakak juga saya jadikan bukti di dalam proses laporan ini, termasuk akte kelahiran dan sebagainya. Saya tekankan, sampai detik ini tidak pernah ada Dukcapil mencoret anaknya Nikita yang bernama Laura. Titik. Ada sama saya aktenya. Artinya Nikita menjadi sayang, bukan lagi ibu. Kalau ibu sudah pasti ibunya. Jadi ibu itu sudah pasti dia ibunya karena dia adalah anak dari Nikita Mirzani. Sangat sayang sama anak ini satu ini. Ini satu-satunya anak dia yang perempuan, anak yang paling disayang. Ikutin kemauannya. Jadi bagaimana seorang ibu tiba-tiba tidak meledak mendapatkan informasi anaknya diperlakukan seperti itu. Begitu marahnya kan? Ya Anda bisa melihat sendiri bagaimana dia marah. Ya proses ini diikutin saja karena petunjuk-petunjuknya sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tadi kan memang misalnya yang menangkan Loli juga ya Bang ya. Kan tapi apa yang kita tahu kan bahwa kita menjadi semua Loli kan. Ya itu teknis Pak. Jadi teknis itu begini. Yang menenangkan itu pasti adalah orang tuanya. Apakah langsung orang tuanya atau tidak itu menjadi teknis. Tidak perlu saya jelaskan. Apakah ditenangkan oleh ibunya langsung, tapi yang jelas anak ini anak yang harus dibawa perlindungan ibunya, harus dibawa perawatan ibunya, dan anak masih di bawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, kalau menjadi tanggung jawab orang tuanya, bagaimana cara menangkan? Itu adalah menjadi hak daripada orang tuanya. Apakah dia menyuruh nanti adiknya, kakaknya, itu teknis. Tapi yang jelas itu menjadi haknya Nikita untuk memberikan perlindungan kepada anaknya Loli. Mungkin kabarnya kalau dia baik-baik saja, ya namanya seorang ibu, dia sehat-sehat saja. Ya kita kan saya berkali-kali doakan saja lah ini masalah. Yang jelas di balik masalah ini ada masalah yang luar biasa, yang betul-betul setelah saya mendengar saya geleng-geleng kepala. Niki sama Loli sekarang udah satu rumah. Ya itu tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas dia sama Nikita. Tapi apakah sama Nikita satu rumah atau tidak, saya tidak bisa menjelaskan. Jadi gini,
Loli itu adalah menjadi haknya Nikita. Tidak pernah ada ditahan oleh kepolisian atau siapapun, tidak pernah menahan. Jadi anak di bawah umur tidak mungkin ditahan supaya semuanya bisa clear. Loli dalam keadaan ada di bawah perlindungan Nikita. Teknisnya Nikita yang punya hak. Paham ya? Ini adalah haknya Nikita. Anak ini dilindungi oleh Nikita. Teknisnya itu terserah Nikita. Apakah dia akan suruh kakaknya bersama-sama ataukah adiknya, itu teknis. Tapi secara hukum haknya Nikita. Ini yang harus difahami semua. Jadi Nikita yang memberikan perlindungan. Bang, kemarin sempat ada di lokasi saat pendaftaran Loli. Saya yang pertama kali ada di tempat. Dan saya yang minta supaya dilakukan pertemuan. Saya juga menghubungi kepala apartemen atau yang pengelola ya, istilahnya pengelola, Ibu siapa itu ada. Saya jelaskan, Bu, ini saya mau tanya, di dalam sebuah apartemen itu kalau orang menyewa itu pasti punya dasar hukum. Dasar hukumnya itu entah kwitansi, entah sewa menyewa atau apa, karena ini ada seseorang anak di bawah umur. Bagaimana seorang anak di bawah umur bisa melakukan perbuatan hukum? Oleh karena tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan ibunya tidak pernah menyewakan apartemen ini untuk anaknya, mohon kami diizinkan untuk membawa anaknya kembali. Sehingga kami diizinkan. Saya berbicara secara hukum, bukan memaksa. Saya jelaskan secara hukum dan hukumnya itu memang benar. Karena ini anak di bawah umur, maka tidak boleh melakukan perbuatan hukum tanpa seizin ibu. Ibunya tidak pernah menyewa apartemen. Oleh karena itu saya bilang, kalau memang tidak ada orang yang menempati apartemen tanpa adanya sebuah perjanjian, itu menjadi penghuni yang tidak sah atau penghuni liar. Saya mohon diizinkan ibunya membawa. Diizinkan mereka yang membantu secara maksimal. Jadi tidak ada kita datang terus gebek-gebek, nggak ada yang dipaksa segala macam. Karena itu kenapa dibawa? Karena ada hal-hal yang terkait dengan proses hukum. Itu menjadi urusannya, haknya Nikita. Seperti itu. Pesan Abang untuk Loli yang kemarin. Ya, Nikita hanya ada campur tangan dari orang luar, dari keluarganya kan yang membesarkan dia dari kecil. Harusnya dia mendengarkan kan satu keluarganya aja. Orang lain itu tidak perlu didengarkan. Ya, harusnya seperti itu. Ya, biarkan saja lah dalam beberapa hari ini, biar dia tenang. Ketenangannya itu juga sangat diperlukan. Jadi makanya saya bilang, ini mungkin ada rekan juga, Loli tidak pernah ditahan dan tidak ada dalam penahanan. Ya, Loli ada di bawah kekuasaan Nikita. Tapi teknisnya itu menjadi hak Nikita. Apakah itu Loli ada sama kakaknya, apakah Loli sama adiknya atau di mana, itu Nikita yang mempunyai hak untuk membahasnya, menyerahkannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.